Sebagai informasi bahwa sampai dengan akhir bulan November ini, khusus untuk bantuan sosial dampak COVID, baik itu dari APBN, APBD 1 maupun dari APBD 2 sudah berjalan dan hampir selesai, ya, 90% lah, tinggal sedikit-sedikit. Kami sebagai mahasiswa dan saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Kupang yang telah memberikan bantuan berupa sembako kepada kami. Saat ini, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Saat ini Aprana kuliah di mana? Ya. Kuliahnya di mana saat ini? Saya kuliah di Undangan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial hingga saat ini masih menyalurkan berbagai jenis bantuan COVID-19 kepada masyarakat. Bantuan yang disediakan melalui APBN, APBD 1 maupun APBD 2 sebagian besar sudah disalurkan kepada masyarakat hingga mencapai 90%. Hal tersebut disampaikan Kadis Sosial Kota Kupang, Ludwig Cukulape, kepada Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Rabu 2 Desember 2020. Selanjutnya, Ludwig menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya segera menyalurkan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah provinsi kepada 980 pekerja yang mengalami PHK akibat dampak COVID-19 dengan jenis bantuan berupa beras 60 kg dan uang sebanyak Rp300.000. Menjelaskan sejauh mana penyaluran bantuan pada tahun 2020 dari Kota Kupang ini. Terima kasih Pak Jack. Ya, terkait dengan penyaluran bantuan sosial di Kota Kupang sampai dengan bulan Desember, sampai dengan akhir tahun ini sudah berjalan, baik itu bantuan sosial yang sifatnya reguler seperti PKH, bantuan pangan non tunai atau sembako murah sudah berjalan. Selain itu, bantuan sosial dampak COVID juga sudah berjalan. Dan sebagai informasi bahwa sampai dengan akhir bulan November ini, khusus untuk bantuan sosial dampak COVID, baik itu dari APBN, APBD 1 maupun dari APBD 2 sudah berjalan dan hampir selesai, ya, 90% lah, tinggal sedikit-sedikit, termasuk mengklirkan data untuk proses selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban dan tindak lanjut, seperti misalnya dari bantuan atau jaring pengaman sosial yang berasal dari provinsi, APBD provinsi, itu kan dalam bentuk sembako, beras, dan juga uang tunai. Nah, proses untuk penyaluran uang tunainya sementara berjalan dan sementara dikelirkan data-datanya. Tambahan lagi, kami akan lagi menyalurkan bantuan sosial per-JPS yang berasal dari provinsi juga, khusus untuk korban PHK. Yang untuk Kota Kupang sendiri berjumlah 980 penerima atau KPM sasaran penerima dengan jenis bantuannya beras 60 kilo dan uang 300.000. Nah, dan dari provinsi sendiri ada koordinasi dengan kami untuk dalam 1-2 hari ini akan didistribusikan di masyarakat. By name, by address-nya sudah ada. Itu daftarnya berasal dari
dinas instansi terkait, dalam hal ini Nakertrans, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terkait dengan penyaluran bantuan, apakah mempunyai kendala atau tidak selama penyaluran di tahun 2020? Ya, kalau omong kendala pasti ada kendala. Antara lain data yang harus dikelirkan, karena memang keterbatasan dalam hal pendataan itu. Ada penerima yang namanya double gitu. Itu kan harus ditempuh mekanisme pergantiannya FRP, sehingga itu kendala yang membuat juga waktu agak panjang untuk mengkelirkan data-data itu, begitu. Sekarang pada akhir tahun 2020 dan di Kota Kupang sudah memasuki musim hujan, Pak. Jadi untuk mengantisipasi rawan pangan pada saat musim hujan, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang? Baik, terkait penanganan bencana, salah satu tugas kami juga di dinas tentu berkolaborasi dengan instansi atau OPD lain, seperti misalnya Badan Penanggulangan Bencana. Nah, khusus kami di Dinas Sosial sendiri punya program dan berjalan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian bencana yang ada. Dalam hal ini ketersediaan atau penyiapan buffer stock dalam bentuk pangan, bantuan pangan bagi masyarakat terdampak, masyarakat korban bencana maksudnya, itu yang kami selalu ada dan siap. Kami punya stok, begitu ada kejadian, laporan, langsung kami tindak lanjuti. Apa himbauan Bapak terhadap warga Kota Kupang saat menghadapi musim hujan? Himbauan kami tentu bagi masyarakat semua agar waspada terhadap bencana-bencana yang mungkin akan terjadi. Di Kota Kupang ini kan biasa angin puting beliung. Kemudian di bidang kesehatan itu demam berdarah, itu musim akan apa nanti. Jadi harus mengantisipasi, warga masyarakat harus mengantisipasinya dengan tadi 3M plus itu. Nah, itu kan sudah kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, itu perlu dilaksanakan oleh masing-masing rumah tangga yang ada sehingga terhindar dari wabah demam berdarah. Karena memang di Kota Kupang ini kan setiap tahun itu selalu ada dan memakan korban jiwa. Malah data yang ada lebih besar, lebih banyak dari korban meninggal, lebih banyak daripada korban COVID ini kan gitu. Selain itu juga COVID tetap kita taati protokol kesehatan 3M juga. Ya, sekira demikian harapan dari kami.